Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zendra Rajarasan dari kelas 2 TIF dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 10 yang dilakukan pada minggu lalu pada mata kuliah framework. Oke, kali ini kita akan membahas itu REST API, database header, documentation, dan security. Nah, apa sih database header ini? Database ini, header ini berguna untuk membuat header di Laravel yang dapat mengisi tabel berita dengan data sampel. Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Header ini akan berguna untuk mengisi data dummy agar API yang Anda buat memiliki data yang bisa diuji. Oke, di sini contohnya kita di sini masuk, kita di sini mengcopy PHP Artisan Make Berita Factory perintah atau perintah. Jadi dia itu akan membuat, ulang lagi, dia itu akan membuat factory, yaitu bernama Berita Factory. Nah, vektornya itu terdapat pada database factory. Nah, yaitu terdapat di bagian sini. Dikarenakan saya sudah menjalankan perintahnya pada minggu sebelumnya, yaitu kita jelasin saja di sini. Jadi dia itu mengambil model yaitu dari tabel berita yang terdapat pada database kita. Lalu dia itu akan mengembalikan judul, isi berita, gambar. Nah, vektor di sini ini bermaksud datanya itu random. Jadi dia itu akan menampilkan data random judul, isi berita dan gambar. Di sini judul akan menampilkan data random berupa kalimat, isi berita berupa paragraf, dan gambar berupakan URL. Nah, di sini adalah disuruh edit factory PHP, berita factory PHP. Di sini diedit berita kelas. Nah, di sini juga ada nih fungsinya apa? Judul menggunakan fungsi getter sentence untuk menghasilkan kalimat acak sebagai judul berita dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ialah kita di sini disuruh untuk menggunakan masuk ke berita sidar ber-PHP. Nah, jadi fungsi kode ini apa? Fungsi kode ini adalah ketika sudah dijalankan, maka Laravel akan menggunakan factory untuk membuat status record berita di tabel. Nah, di sini kan karena sebelumnya saya sudah menjalankan, maka harusnya pada database itu data saya agak sedikit lag. Kita tunggu saja. Lag ya rupanya ya. Dari sini, database yang 2TF, saya bagian berita. Kita lihat nih, sih ada apa aja. Nah, di sini kan total nih ada 24, 127. Berita di sini showing row 0 sampai 24, 103 total. Nah, berarti totalnya itu 103. Nah, jadi kalau misalnya kita jalankan feedernya lagi, yaitu ini. Tapi ini kita ubah dulu nih, berita factory 100 create. Jadi kalau misalnya kita jalankan feedernya, dia kan dia kan secara langsung menambahkan 100 biji data dummy. Jadi kita di sini tambahkan 10 saja. Ketikkan di sini PHP artisan db seed plus sama dengan berita fiber. Nah, seeding database. Nah, kalau gini harusnya dia sudah menambah 10 data dummy yang baru lagi. Ini 103 nih, kita refresh saja. Masuk ke bagian berita. Nah, di sini dia menjadi 113 dari data sebelumnya yaitu 103. Tanda itu berhasil. Nah, lalu di sini ada API documentation. Di sini disuruh menambahkan informasi pada API. Tadi saja di sini itu berupa
eh, berita berita controller nih dari API. Nah, di sini sudah kita tambahkan sesuai dengan ininya, tambahkan semua. Nah, lalu kita diperintahkan untuk jangka perintah ini untuk menghasilkan dokumentasi Swagger. Kita lakukan saja KF, inherit. Nah, jika sini, maka kalau kita pergi ke sini, localhost, kita buka lewat sini. Nah, maka ia sudah tersambung ke bagian Swagger-nya. Ini tanda kalau Swagger kita sudah tersambung. Nah, di sini yaitu perintahnya adalah buat menginstal sample package. Di sini kita copy saja. Kali harusnya sudah karena saya sebelumnya sudah menginstal kompresor berikut pada pertemuan 10. Oke, kita bisa kembali saja. Kita tunggu. Ini memang sedikit lama, jadi kita tunggu saja. Jadi selagi menunggu itu di sini next we need to publish something configuration migration. Oke. Jadi di sini perintahnya adalah kita harus menjalankan perintah dari ini. Ketika perintah ini dijalankan, maka ia akan membuat file berupa sanctum PHP. Dari hasil sini sanctum PHP. Nah, dia akan menampilkan data seperti ini. Selanjutnya ialah protect your API root with sanctum middleware. Di sini kita ke bagian root yang menyambungkan data-data yang kita telah buat sebelumnya agar kita bisa mengakses data tersebut. Root ini web PHP. Nah, kita bikin persis pada ini yang ada di modul. Kita tambahin berita oh sorry, ini rupanya root, pada Roots API. Controller. Ada di bagian API.php-nya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan bagian berita dengan slash ID-nya. Nah, selanjutnya yaitu ada diberikan tugas yaitu berupa bagaimana cara kita mendapatkan token, lalu yang dimana token itu akan menampilkan isi tabel berita kita. Coba kita lihat di sini masuk ke bagian Laravel. Nah, ini kan tabel berita saya. Tabel berita saya itu ini ada berupa 3 berita beserta gambar, kemudian terus penyebab dan data dummy yang telah kita tambahkan sebelumnya. Nah, di sini bagaimana sih kita menambahkan cara kita bisa mengakses tabel berita tersebut dengan menggunakan ini. Nah, dengan menggunakan localhost API berita ini. Jadi sebelumnya kita di sini diperintahkan agar untuk login terlebih dahulu.
Ya, sini karena saya sudah coba, jadi di sini HTTP localhost API.login. Login. Nah, login. Nah, lalu kita send nih. Nah, dia tampilan awalnya jika kita cuma ke bagian ini aja, maka seperti ini. Ini adalah tampilannya. Nah, lalu kita pergi ke bagian body, kita masukkan nih email sama password sesuai dengan apa yang ada pada database kita. Di sini ada admin@gmail.com dengan passwordnya admin1234. Lalu di sini kita pilih opsi post untuk mendapatkan tokennya. Post. Nah, jika seperti ini maka kita berhasil mendapatkan token. Nah, kita copy di sini. Nah, token ini berguna agar kita bisa mengakses tabel berita yang ada yang terdapat pada database tersebut. Ini kita masuk ke bagian berita, lalu kita get karena kita ingin menampilkan data pada berita. Sini kita tes dulu dengan no authorize. Nah, dia akan menampilkan data seperti ini. Lalu kita masukkan dengan token yang telah kita dapatkan dari login sebelumnya. Nah, seperti teman-teman lihat semua seperti yang teman-teman lihat di sini ia menampilkan berupa ID, judul dan isi berita yang terdapat pada database saya. Di sini ada kucing Wing, terus Benicode, beserta gambarnya dan ordering mengoleh dan ada data random yang lain. Sama dengan data yang terdapat pada database saya. Kemudian terus Benicode dan ordering mengoleh. Sekian saja penjelasan saya tentang penjelasan tentang materi yaitu REST API Database Header, Documentation, dan Security. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.